tugas pemerintah kan itu memfasilitasi, menjalankan anggaran kan gitu, menjalankan regulasi aturan yang ada kan gitu. Ini jelek tuh sekarang alih fungsi lahan tuh untuk boyo-boyo kan gitu. Untuk berpoya-poya. Untuk hotel kalau ngalih tari-tarian apa? Ada budget 1 juta gitu. Oh nggak bisa. Jangan terlalu murah lah kita jago. Gitu. Kalau saya setuju. Dia duduk aja. Ya. Kembali lagi di episode sore ini ya. Jak pendapat. Kali ini kita berdua nih kedatangan seseorang yang ngebang tiang ngarak. Seseorang yang ngajak ngorto. Kalau uji jadwal ini cut. Sajan. Ini di Tiban. Ya. Wah, itu lebih seharusnya. Belum di bar saja. Cerita anjing ngaku ke Bandung. Pulau sih ngaku. Ngaku. Mecaru. Aku ada kegiatan itu. Oke, yaknyo. Kan tetap sila pertama ketuhanannya harus silakan. Mari aja ke manusia. Nah kedua Anda sang Ben, lu nak masih ada ayatnya. Silakan. Nah ketiga nih sih bang. Pokok ada tangan mau nih Pak Man harus man. Jadi kadang tuh kita sudah alasan. Jujur, yang ngorto biasa ceng nak deman yung paling ngopi ya gane. Banyak ilmu. Tapi ini bacang tuh main grogi. Kayaknya nak grogi Pak Man, kayaknya nak grogi. Nah, grogi itu kan biasanya baju benina, bawa benina, pura-pura ini. Bahasa psikologi. Oh gitu. Mental tembak ada. Sudah kan langsung yo. Itu lagi. Ada tembak yo bang, Pak Man. Itu nama arah. Ngaco ya. Selamat datang Dumun Pak Mang. Ya. Sukses semua atas waktu. Ya. Wicut aja widu. Satu penonton kita nih Yong. Penonton setia. Kemarin kita sampai disambangi cut ya. Sangat merasa terhormat sekali loh. Sama Jijo Gama juga. Sama Jijo Gamanya juga. Saya kenal Pak Mang nih udah lama sebenarnya. Dijajib. Di salah satu tempat. Ya, salah satu tempat. Dekat-dekat di sini ya? Dekat sini. Iya. Tapi sing tongos yang buruk. Tongos bagus kan? Tempat baik dan cuma yang ketuk-tuk malu. Wih, pamit nih. Kenal nih pamit. Ya, kok nawa yang dong dengan teman-teman dong ngasih tahu tuh ini Pak Mang Setiawani. Ya, gitu. Pas ketemu di satu tempat di sana. Aduh, kita orang kemerdekaan apa orta. Jujur ya. Pak Mang Setiawan salah satu orang sana. Ingat nggak teman-teman kita sering ngobrol bahwa peran audiens itu penting dalam pertunjukan seni. Dari kemarin 200 episode ke belakang itu kita kan sudah berbicara tentang pelaku seni bersama senimannya juga ya kan, baik segala koreografer, musik. Benar. Sudut pandang penonton jadi kita ajak ngerti. Pemerhati yang sering juga memberikan kita masukan ya. Insight sangat luar biasa sekali. Waktu pertama kali kan ngisi nih. Insing kita namanya nih gitu. Tahu Ci. Mang tuh. Mana kedencang boleh dah sebut evening yang cang. Evening sir dan kegiatan aja. Jadi jawabnya apa? Yes, no gitu. No. Oh yes. Enak udah banget udah Pak Mang. Wah, itu muda. Jadi kurang muda. 33 Pak Mang 17. Ditambah? Tambah Ben 30. Serius? Ya 48 sekarang. Anda tuh baru lahir, saya udah jungkling di depan lapangan catur muka Batu Bulan. Udah berbuat dosa? Musik lah. Cuma tuh sih. Ibu udah di ya, aman bener-bener no. Off the record, kurang pembalik jadi. Awas ya rekornya. Gede guys. Tapi Pak Man seorang yang setia kok. Ya. Paman setia. Cita-cita Cang tua tuh seperti beliau di Cip. Oh, Ci. Ya kan? Cibo kan sudah mulai mengikuti jejak Cang benih. Si mandi kan jauh, tapi Pang Dot ini dua itu cara. Nggak usah. Yang penting mentality, hati.
mesti itu harus dijalani. Kalau jadi ya metimpal ya ini kan pada jangan gitu. Nah, poinnya metimpal itu kan jangan. Jangan tuh nih kawan. Jangan itu kan puncak. Puncak ya? Ya puncak. Yang saya puncak yang kan ya jangan. Ya kan? Terus jangan metimpal. Pertemanan tuh poinnya harus jangan. Karena jangan tuh harus di puncak. Yang tengah-tengah kan kayak wah. Kayak kalau jangan. Iya. Ada kebimbangan kok. Ya, ada kebimbangan. Prinsip Pak Man dalam bergaul seperti itu. Ya. Kita harus enak dulu, harus nyaman. Posisi nyaman kita harus jalankan pertemanan itu dengan nyaman, dengan enak. Ada frekuensi yang sama di posisi itu, ya kita jalankan gitu loh. Kalau tidak ya udah, kita harus menjauh kan gitu. Itu apa dipaksakan? Iya sih. Ya kan? Tapi dengan kalian berdua nih, Pak Mang baru ketemu kan, asalnya ada frekuensi yang sama nih gitu. Cara FM itu patuh nih jalurnya penggemar Guntur Rai gitu lah. Dia pede banget tuh. Ini orang hebat. Pede banget beliau ya. Pede banget gitu, orang hebat. Harus kita support talenta seperti itu. Hebat dari vokal atau koreografernya enak, Bang? Hebat, ya Pak Mang itu hebatnya dari gaya kayak ini itu lah. Oh ya, unik. Unik. Koreo baru nih Cito. Aduh. Cik kenapa gede? Kayak gede Cik kenapa? Apa? Salah maruh kan, salah maruh. Pertama kan apa sih ini gitu. Sekian lama tuh. Ini masih panik banget. Asik kan? Berarti kan beliau itu sudah berani memerankan diri di posisi memanfaatkan media sosial itu di ranah Chang harus apa namanya menjadi pusat perhatian di posisi itu gitu kan. Dia tahu, dia paham peran media sosial itu seperti itu gitu. Paham sekali. Berarti dia orang cerdas. Berarti dia memanfaatkan itu dengan baik bisa dibilang atau gimana? Dengan baik. Ya, tapi kan jadi Rago melihat di sisi luar itu, Rago sebagai audiens, sebagai penonton itu silahkan Anda menerjemahkan hak netizen itu menerjemahkan itu. Hak individunya netizen. Hak individu dong. Tapi kan dia punya kemampuan untuk memanfaatkan posisi media sosial sekarang seperti itu. Luar biasa kok pikiran yang tuh berpikir, yang Pak Mang berpikir gagasannya dia itu luar biasa. Entah nanti berkualitas atau tidak berkualitas, silahkan nak menilai. Apakah bisa bilang kualitas itu relatif? Relatif dong. Relatif ya? Ya, karena posisi kita di mana? Karena ketika kita posisi di media sosial aktif jadi, tapi ketika kita posisi di kampus ya kualitas tuh harus ada standar. Ada standar, kan? Ada pola pendidikan yang harus kita jalankan, yang harus kita lalui kan? Gitu. Di media sosial kan tidak ada seperti itu. Nah, yang media sosial berarti salah satu tongos belajar sih dah. Tongos belajar, tempat belajar, tempat diajar juga bisa. Tempat belajar dan tempat diajar. Hidup Rago kan dua kan, belajar dan diajar. Itu saja melucut. Dibalik Pak Man. Adik Pak Man seperti itu tuh. Ketonya larang-larang tuh. Dan dia Pak Man sadar. Ini contoh. Oh, cerah. Ya, pokoknya ingat sering Ido. Saya sebelum ke sini bukan ke sini aja. Pak Mang kijau-kijau pun ke Jogja pun tetap ke Sanggah malu lunas tuntunan bahwa misalnya nih ke Komah tua gitu. Pak Mang ke Komahnya Putu, tolong cingak-cingakan yang di Margi. Paling tidak ketika beliau sibuk sekali ngurus miliaran orang yang berdoa setiap hari, tidak Rago di mindset Rago itu sudah tertanam bahwa Rago harus main dan Rago harus ingat di jalan itu seperti apa. Eling gitu ya. Eling lah gitu. Apalagi demen soleh-soleh di jalan di bangga tit gitu kan. Zaman-zaman yang jelas. Udah galau lah. Apa kalau tentang itu tetap berarti saya salut berarti dengan ajaran dan pengetahuan yang diberikan ke Ci. Sila pertama itu tetap dijalankan. Harusnya dimanapun kita berada, meskipun kita rock and roll bisa dibilangkan itu Pak Mang ya. Tetap itu harus. Dan itu memang ranahnya. Iya, saya dengan beliau, kalian dengan beliau. Benar. Tapi Pak Man tetap mengingatkan kita sebagai adik. Mesti sebagai adik-adik. Ngomong jadi adik-adik. Memang. Wicet memang. Wicet duduk nih.
Beda masalahnya. Banyak cipo ice break nah. Nyana dah Pak Mang Nah. Sutriawan. Sutriawan. Oh, hilang berogi pasti hilang berogi je. Sutriawan. Dia ke telepon kepala desa Batu Bulan. Pak Kades sedikit ada anti ubah-ubah ke kacun. Nama panggilannya siapa, Jun? Aduh. Enggak ada SB ya Bang Grogi, Pak Mang. Bang Grogi, Pak Mang. Bang penyu. Iya, Bang. Enggak apa-apa. Ya, dah biasa dan orang-orang banyak juga manggil saya seperti itu. Sebenarnya dari beberapa orang yang ketemu sama saya ya, yang mengenal Pak Mang itu pasti Pak Mang Penyu ya. Populernya gitu. Populernya. Oh, itu familiarnya Pak Mang ya? Iya. Orang-orang besar. Karena cantik bereli layak cang berdotnya dotnya canggih dia lotion terbang-bang ini tuh dotnya cang main terus dot cang ini pokok takona gitu ya sebagai pemerhati nih pemerhati yang dari sudut pandang Pak Mang itu sebagai pemerhati karena yang ajak ngoto tuh masuk semuanya menurut Cang objektif sekali beliau untuk memberikan pandangan-pandangan terhadap situasi dan fenomena itu kayak tadi gong siapa namanya tuh gong terai ya itu kan salah satu produk seni juga Pak. Jadi Pak Mang promoin binsik itu apa? Oh, figur yang Pak Mang sukai apa? John Ganteng. John Ganteng. Gagah anak itu dengan segala gagasannya dia pernah ngomong sama saya Pak Mang di Pelihatan itu pas ketemu John apa sih gagasan John untuk seperti ini John? Ya memang dia ingin viral. Oh jujur dia ngomong kayak jujur, motivasinya seperti itu. Pak Mang, John harus melakukan ini ya. Saya support itu dan Anda sudah melakukan jalan yang benar di posisi media sosial gitu. Karena kan viral itu kan tidak harus ada prestasi yang luar biasa hari ini kan gitu. Oke. Viral tanpa kualitas. Bisa tidak di Nggak, mudah-mudahan ketika dia mulai teman-teman bukan hanya satu figur ya, bukan satu objek, ada objek-objek lain misal teman-teman yang lain itu mudah-mudahan kalau bisa sih lebih bijak untuk memainkan media sosial itu dengan kualitas. Ya. Ada karya lah gitu. Ya. Ada karya, ada alasan untuk masyarakat itu menyukai dan mencintai Anda. Bukan tanda kutip nanti biar tidak dibully. Ada hal negatif menerjemahkan bullying itu dengan bahasa yang lebih dihaluskan gitu. Kadang-kadang kan ada bahasa gitu, jago bully tapi dong orang. Padahal dalam hatinya dia ingin membuli. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Kejujurannya dia udah hebat. Nah itu. Berani mengakui langsung sama ya saya ingin viral. Ya, saya ingin. Fair mainnya. Fair. Dalam menikmati objek seni itu di momen sekarang Pak Man gimana kalau melihat? Karena seni itu konten pun sekarang kan seni juga kan, produk seni juga kan. Seni apa seniman? Seninya dulu, secara payungnya dulu. Secara umum ya? Secara generalnya dulu. Itu kan produk seni juga. Udah produk seni. Produk seni kan? Produk seni yang dia mainkan dengan modernisme kan. Modern hari ini kan modern. Ya. Sudah cenderung ke postmodern kan. Postmodern. Sudah di atas posisi itu. Media sosial itu sudah main di ranah postmodern. Postmodernisme kan, bukan lagi di modern. Dia sudah memainkan peran itu, artinya sudah dimanfaatkan dengan gagasan-gagasan yang dia punya, dengan gagasan apa, kayak ujung-ujungnya mungkin ujung-ujung materi, viralisme itu materi itu terkait kan, ada views, ada subscriber dan lain-lain itu kan, dia sudah memainkan peran itu. Bagi saya sudah jalan yang benar. Ada alur yang benar sudah dimainkan, tapi kan nanti harus ada kualitas, ada karya dah. Nanti biar tidak suatu saat ketika kita memainkan peran itu alurnya kita sudah benar, kita diputus karena kita tidak punya karya. Apa sih yang dibanggakan oleh netizen, oleh penonton itu kalau lagu singlah karya? Hidup itu harus berkarya kan? Ya. Hidup itu berkarya. Yang sing berkarya untuk apa kita hidup? Terus ada gagasan kan? Berarti respon audiens itu selalu menunggu hal itu ya? Iya dong. Setelah ini viral, lagi kita manajemen viral itu. Viral itu kita manajemen. Karena market sudah ada. Sudah ada market. Sudah mulai diterima di pasar. Terus ada karya dong. Karya kita apa? Yang montu-montuan kan selesai dong. Misalnya nih video tuh ulang. Masyarakat netizen itu kan jenuh. Apa sih karyanya nak nih kan gitu.
pembaharuan karya apa hasil penelitian? Wah, cerdas. Kalcut ya cerdas. Pembaharuan karya itu Pembaharuan pentingnya. karya luar biasa itu nanti. Tapi kepedean beliau berbicara di depan kamera itu sangat luar biasa. Tapi nyari orang-orang yang pede itu kan tidak gampang itu. Tuh, setuju. Tidak gampang nyari orang pede itu. Walaupun punya karya tapi yang sing pede, wow. Tidak ada yang dengar ada tempat kita belajar tentang kemandirian diri, tentang diri itu ada John Robert Power itu. Itu ada sekolahnya lu sampai dulu. John Robert Power ya. Ya pernah kan dengar ya? Mudah-mudahan ada sponsor ya. Artinya bahasa gini, bukan kita ngelihat produknya itu. Ada sekolah sampai untuk kita belajar tentang kepedean diri itu. PD untuk ngomong di depan umum, PD kita sebagai untuk membuat sebuah karya, PD untuk dan lain-lain. Berarti kan kepedean itu sudah dikemas sebagai sebuah industri. Sebuah industri PD itu bermasuk ke ranah pendidikan yang luar biasa. Sekolah ada sekolah PD? Tidak ada. Ruang ada. Iya, ruang. Kadang-kadang sekolah memberikan ruang tampil anak-anak misalnya, tampil misalnya perpisahan tampil yang bisa nari, pensi, pentas seni dan lain-lain itu kan sudah ada ruang. Ya. Tapi secara swasta orang yang nyari duit di sana kan sudah dibentuk. Bagaimana kepercayaan diri itu udah menjadi sebuah komunitas. Secara teoristis akademis khususnya tidak ada. Tidak ada. Ruangnya ada. Tetapi secara komoditi itu sudah dijadikan komodifikasi. Komoditas yang tidak harus dijual belikan sudah disiapkan di posisi itu gitu. Ada komoditas. Coba salah satu contoh ada orang Pak Man. Tempat untuk belajar percaya diri itu gitu. Tapi jadi ada media sosial, kan tempat percaya diri luar biasa itu media sosial gratis loh. Cuma beli kuota kan tuh udah 50.000 per bulan ya. Iya. Pernah ngomong apapun, posting apapun media sosial kan sah-sah saja. Tapi kuat enggak secara mentality, kita harus berbenturan dengan netizen yang mungkin tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Itu konsekuensinya kan. Itu konsekuensinya. Konsekuensi ya. Sampai berani memunculkan diri harus siap dengan harus siap dong. Harus siap dong kalau kita sudah berani menjadi yang cara di Banjar atau jadi sesenggak atau jadi bagian ordo di Banjar itu kita harus siap. Ya. Itu kan sudah gini Paman. Kita di Bali kan seperti sering kita obrolkan. Anggap dah secara general kita bagi dua dulu seninya Pak Man. Kita di Bali kan punya seni untuk yadnya nih. Nah, kita tidak berbicara di ranah sana. Nah, karena seni untuk yadnya itu untuk seni. Desa mau bicara kan tiap-tiap daerah itu kita tidak bisa patuhkan misalkan Rasana Dini kalau mau di Puro. Karena bersentuhan dengan Puro. Kita tidak di ranah sana sekarang berbicara. Betul. Seni untuk seninya sekarang. Untuk seni. Musik untuk seni. Koreografer untuk seni. Berarti kan pementasan nih Pak Man. Di dalam itu kan ada industri nih. Ya. Media ini pun sekarang kan industri. Ya. Yang seperti kita bahas tadi, seperti siapa Gong Haji yang ngomong hari Kamis yang gitu, yang ganteng itu. Kalau kita mungkin ada yang tertarik kan bisa di manajemen hal itu kan. Itu sudah termasuk industri. Nah, khususnya tradisi nih sekarang itu sedikit postmodernnya sudah. Tradisinya di kacamata Pak Man gimana? Kita seni untuk seni tradisi kita di ranah tradisi di Bali ini karena yang lihat kita jejak pendapat tuh kadang-kadang prihatin tuh gini. Kok dengan zaman gempuran pariwisata, gempuran dunia terbuka, apalagi ada dogma yang berkesenian, sing idang hidup dengan tidak ada yang mengapresiasi gitu ya. Sing idang hidup yang masuk itu kesenian sing idang hidup ABCDE-nya. Padahal itu kalau terakhir saya nonton kontennya Bergumul, di mana seni itu maju peradabannya pasti hebat. Ini kan seolah-olah kontradiktif. Kita di sini sebagai masyarakat awal kontradiktif nih, cenggugu nih. Kalau di kacamata Pak Man sebagai pemerhati gimana melihat itu fenomena ini sekarang? Seni dalam konteks kontradiksi itu kan akan terus berjalan. Karena seni itu kewahnya mendefinisikan dalam pure raga kemurnian, raga berpikir itu memang agak sulit. Sekarang jadi contoh aja nih, seni dalam konteks tradisi yang seperti itu bilang itu ya. Jadi nak melajah seni tradisi itu gagasannya untuk apa? Untuk mengajarkan budaya, apakah untuk hidup? Sekarang ketika kita bicara seni dalam ranah industri dan notabene di posisi sekarang hari ini raga berkesenian untuk menghidupi diri,
Sudah jalan pandakan seperti itu. Jadi nak tuna-tuna bah, cara tu cut tu, belajar menggambar di Banjar, belajar ngigel. Sasaran kita untuk belajar tu untuk apa? Kan ada belajar, ada dididik. Kita belajar karena niat kita sendiri, kita dididik oleh orang-orang yang punya kompetensi untuk itu. Tujuannya untuk apa? Untuk ngayah, apa untuk ngalegai? Kalau ketika kita ketemu ngomongin seni di ruang industri, dalam kebutuhan industri hari ini yang namanya industri pariwisata, posisi Ragodi sebagai seorang seniman tuh seken-seken ke ngayah, apa seken-seken tergerus di ranah industri itu. Karena sekarang tepuk Pak Mang, kejadian hari ini di lapangan adalah banyak teman-teman kita yang mulai belajar berkesenian, menggambar, ngigel dan lain-lain itu, sengjelas tujuannya apa? Apakah memang pure untuk melestarikan seni? Apakah untuk hidup? Tapi yang pertanyaan, kalau untuk hidup, apakah berkesenian itu sudah cukup untuk Anda memenuhi hidup? Kan begitu pertanyaan Jani. Hidang sing raga berkesenian itu untuk hidup. Orientasinya kan seni, industri, hidup dan perut. Hidang sing raga ngejenisin bahasa yang berkesenian. Tapi hanya sekedar untuk ngayah kan masih bisa ya? Masih bisa. Masih bisa. Makanya sekarang sebelum kita ngomongin seni itu harus pragateng malu bahasa itu nyen sih ada seniman. Siapa yang kita layak sebut seorang seniman? Ini yang menarik. Makanya Pak Mang nggak mau dulu masuk ke ngomongin masalah seni secara vulgar lah gitu. Secara vulgar. Oke. Kita selesaikan dulu kesepakatan Raga Jatlu. Kan Jatlu malu ngomong nih. Jatlu malu ngomong karena berjelas di jingle nih. Jejak pendapat itu adalah tempat ruang seniman untuk berpendapat, tapi tidak mesti sependapat. Kan begitu. Ya, jadi di jingle tuh Anda sudah mengkhianati jingle karena saya bukan seniman. Enggak, ke dalam pertunjukan kita kan sepakat ada audien, Bang. Seniman dulu. Oke, seniman dulu. Siapa yang kita layak kita sebut seniman? Apakah orang yang punya dedikasi di seni? Apakah orang yang bisa memainkan alat-alat seni? Apakah orang yang menjalankan seni untuk memulih kehidupannya? Apakah orang yang diapresiasi oleh pemerintah atas perilaku seni yang dia lakukan? Itu harus kita sepakati dulu. Ini ada seniman. Kalau kita ngomong di Bali, ya nak bisa menggambar liu. Pak Mang bisa menggambar, saya bisa menggambar. Betul. Paling tidak nyempak cencen, nyempak kemplit. Betul, karena itu sudah menjadi kebiasaan kita. Menjadi adiktif kan? Adiktif perilaku kita di Banjar, bergaul di Banjar. Secara kolektif kita secara kolektif kita ketemu secara di Banjar, sepak kukulnya, genyang rawang wentan latihan menggambar, niki ke wentan karya di pura boleh ngiring ya. Secara otomatis kita belajar. Bisa tak paling tidak ngenceng. Ya. Nah, ngelah tukang cenceng mula sejak 14 senyidang teko karena sibuk paling tidak kan ada peluang untuk masuk di posisi. Oke. Nah, itu harus kita sepakati. Seniman itu nyen sih. Nyen kita siapa yang kita layak sebut seniman? Itu yang menjadi pertanyaan yang penting ketika kita harus membahas seniman. Seni, jangan paksa sampai seniman gitu kan. Paksa bisa katakan bisa. Seniman itu kan pada cara olahragawan, atlet, ilmuwan. Semua orang berilmu, butuh berilmu, berilmu. Tapi apakah layak Anda disebut seorang ilmuwan? Ada tes, ada konteks akademisi di belakangnya itu. Seniman juga harus seperti itu. Jadi Pak Mang saya bertakon, jadi banding Pak Mang ya, Cut. Jadi nyen sebenarnya seniman itu sih, Cut. Tuh, siapa yang layak? Pak Mang coba kita baca di YouTube. Paksa nggak ada itu jadwal. Beli sini yo. Bukan. Kita harus berpikir jadi seniman itu kan ada dedikasi. Ya. Ada karya. Tapi yang Pak Mang bisa nambahkan ada value, ada nilai. Ada harga yang harus dia tampilkan di posisi itu sebagai seorang pribadi, sebagai seorang subjek yang harus memainkan peran itu ada value. Itu harus jelas. Itu yang bagi Pak Mang itu seniman itu harus seperti itu. Di pemerintah sudah yang kalau saya tahu di Dinas Kebudayaan itu sudah diapresiasi kan. Ada seniman dan budayawan
Misal di provinsi itu ada penghargaan Wijakusuma setiap tahun memberikan penghargaan. Tapi sekarang pertanyaannya seniman itu sih siapa yang layak mendapatkan itu? Standarisasinya bagaimana cara mengkurasi seperti itu, bagaimana cara menilai seperti itu. Sepakati malu. Oke, berarti seniman karya, dedikasi, nilai, outputnya karya. Ini kan oke, kalau seperti itu pendapat Pak Manet, berarti kan cara Cangto intisari dari semua itu sudah dirangkum oleh Pak Manet. Semua ini keterkaitan. Dedikasi itu metode penciptaan di sana, waktu, pemikiran, ide didedikasi. Ya, bagus. Ini menciptakan karya. Menciptakan sebuah karya. Setelah ada karya, adalah nilai. Baru bisa kita ada menilai. Value. Entah itu value berupa material, entah itu berupa asumsi, entah ABCDE-nya. Oke, kita sepakat tiga poin, tiga variabel kita sepakat. Oke, dedikasi, karya, dan value. Jangan dulu kita berbicara take and give-nya. Oh, oke. Oke, nanti tuh take and give-nya bukan apresiasi. Apresiasi. Oke. Tapi nanti perlu dong Pak seniman agak semangat. Sudah, harus semangat dong. Gitu. Ya. Saya sepakat nih dengan Kacut bahwa ini clue, ini variabel. Ya. Dedikasi, karya, dan value. Dari sudut Pak Man pemerhati, setiap fenomena yang terjadi tiap tahun, bulan tiap bulan, event banyak sekarang. Semisal generasi kita sekarang apakah sudah mengarah ke ranah profesional nggak? Karena ini kan kalau ketiga ini kita bungkus kan pasti profesional dong nanti. Iya dong. Apakah hanya sekedar seni kita hanya untuk ngayah ya? Masih seni kita untuk ngayah di dunia yang hiruk pikuk sudah mulai dikit-dikit pes. Yang ragon oleh nak lisir pidan itu berkesenian kan memang ujungnya ngayah. Ya. Ujung-ujungnya dulu. Yang agak ngomong kuno itu kan penglingsir agak tetua kita itu kan berkesenian itu ngayah karena mereka berkesenian itu dari hati. Ya. Dari hati beliau memang dari hatinya karena ketika kita harus konteksnya membayah itu nyen mayah pidan. Ngayah memang. Ya. Pidan bangga penugal japit berdeman teman sekali, senang sekali. Barter juga dulu ya. Barter itu kan konsep barter seperti itu. Beliau ngayah misalnya ngayah di pura prajuru pura membelikan barter ngaturan penugal atau japit atau dan lain-lain. Itu kan bagian penghargaan luar biasa bagi seorang seniman. Betul. Yang cara bahasa kasarnya bang penyilur lawara tanding kan belegol. Itu bahasa dulu. Sekarang akhirnya muncul namanya pariwisata. Namanya pariwisata itu yang berbasis pariwisata pasti industri. Munculnya itu kepentingan pariwisata itulah harus berubah gagasan-gagasan itu. Banyak seniman-seniman masih dengan keyakinan, dengan percaya diri itu masih banyak yang seniman-seniman itu tiang belajar hingga kini pandot nganyah gitu masih banyak sekali. Paman tuh anak-anak di rumah yang belajar nopeng. Berdedikasi lah dia ya. Iya, dedikasi itu masih luar biasa untuk ngayah topeng. Sebenarnya industri yang muncul itu industri yang bagi Pak Man itu kan segelintir itu mau mengganggu sih sebenarnya. Eksistensi seniman nganyah rago mau diganggu dengan industri yang datang yang namanya pariwisata itu. Nah, itu pangsing madok. Pangsing madoan. Ya. Kita disclaimer ya sebetulnya kita tidak membahas seni untuk ngayah, tidak. Kita bahas seni industrinya nih. Ya. Oke. Jadi artinya muncul seperti itu, tapi ketika akhirnya raga berbicara tentang seni, apakah seni ngayah, raga ngayah itu bisa menghidupi di posisi sebagai sebuah profesi, akhirnya jadi tanya-tanya. Ada yang bisa menghidupi diri seperti itu, yang memang seken ngayah. Pertanyaan Pak Man kan tidak ada. Yang ngayah seken. Yang ngayah seken. Yang Pak Man yakin tidak ada. Ya. Makanya berubahlah maksud industri itu, akhirnya ada ngayah mebayah. Ada slogan seperti itu. Ada slogan seperti itu. Ngayah. Kadang-kadang kan berubah karena industri. Di pura pun kita bisa ngomong fair. Saya bisa pertanggungjawabkan ini. Omongan tiang itu. Ketika misalnya jadi nak ngigal di pura, kan ada igal wali, ada bali-balian. Mereka keluar dari rumah itu rata-rata ngomongnya ngayah. Jadi man ngayah di pura ini. Tapi yang
kalau wali lebih banyak memang benar-benar ngayah kan, jur. Orang cara nak ngerejang, cara nak ngegabor gitu kan. Tuh takin prajuru ban statesia atau dijo tergantung daerah masing-masing kan, japit, penugal dan lain-lain. Dia datang gigal. Ya itu yang bayarannya ya seperti itu. Yang balian-balian misalnya seperti apa gitu Pak, maka nggak mau ngomongin apa. Jadi kan ada nilai lu yang ditawarkan yang dipertanyakan oleh prajuru tuh. Ide kayun dan masalah tuh gigal dikit yang wenten karya di pura niki. Berapa bayarannya? Begitu jadi. Industri itu harus memunculkan itu karena kepentingan apa? Karena masyarakat, teman-teman yang berkesenian itu sudah berpikir bahwa rago memang tidak benar-benar bisa ngayah seperti itu. Memang harus ada konsekuensi yang kita pikirkan di perut. Itu industri itu merubah akhirnya. Industri itu merubah Raden. Padahal cara jani ke hotel, rago jadi di hotel ada kegiatan di hotel itu dicarilah oleh hotel. Hidang sing seko misal tu ceritlah seko kecak lah. Hidang bisa nggak kamu nari di hotel dengan bayaran 1,5 juta misalnya. Ulah pasti ulah kan gitu. Akhirnya kadang-kadang bila perlu pura-pura, kadang-kadang itu kan pang berjalan kan aci-acian, kadang-kadang mesti pura-pura kerauhan kayak gitu kan. Karena industri itu harus merubah itu. Berarti kita berkesenian di Bali itu ada sisi negatifnya, industri itu merubah yang itu yang merubah standar. Merubah standar. Contohnya nih, Pak Mang tanya, jadi kita ngomongin studi kasus lah ya. Ini menarik. Pak Mang pernah di suatu mall yang dibuka di suatu tempat di Denpasar itu. Dia baru buka mall, nggak tahu Pak Mang itu konsepnya bola ganyur apa itu. Ada anak ngigel dan bola ganyur itu hanya tidak lebih dari 7 orang. Bola ganyur? Nah terjemahkan jam apa kan ada itu gitu. Tapi yang Pak Mang itu yang saya tahu itu dia pakai musik Bali. Contoh tukang cengceng besi, tukang kempluk besi, tukang nepak gong besi, tukang negan gong besi, tukang kendang besi. Jak 5 rame bener karena gaungnya itu. Tapi secara kontekstual padeng bawa jadi itu masuk skan gong besi itu. Masuk belaganyur apa sih? Masuk belaganyur besi itu. Tapi kan dia menampilkan sedih kalau orang-orang asing atau orang-orang yang di luar dari kita ranah Bali yang berbicara itu, oh ini kesenian Bali loh. Ya. Otomatis ada branding seperti itu. Ada branding seperti itu. Wah, ada legalan Bali. Dan baju yang dia pakai juga mungkin Pak Mang tidak terlalu mengikuti itu. Singgilah sebaca payah siapa sih, tapi ada ornamen Bali itu. Ornamen Bali itu kan gampangnya mengikuti, ada petitis, ada gitu dan lain-lain. Oh, ada ornamen Balinya tapi sing Bali sih kena gitu. Tapi yang itu cara-cara menggambar itu Bali mungkin kemplol, mungkin kena Bali. Ya begitulah industri. Mungkin aja orang yang mall itu yang mengambil Seko ini kan mungkin budgetnya tidak banyak, mungkin Seko ini mengakali. Karena seni itu kan bisa diakali dari bahasa, konteks bahasa. Ketika kita berbicara komersialisme dan industri itu, nah, semua bisa dinegosiasikan. Jadi kasus ini dah yang kita maksud Pak Man. Pertama sudah kita tangkap bahwa seolah-olah roh esensi itu dirubah jadinya, ya kan? Betul. Sebenarnya yang memang ingin dicari adalah Seko Belaganyur. Seperti studi kasus tadi. Karena budget yang ada. Kenapa kalian menjalan? Tapi narasinya masih sama. Kan ini yang menyebabkan pergeseran. Kita punya pementasan Belaganyur gitu, anggap narasinya. Setelah muncul pelajak 5 mengamal. Dia bikin pamflet seperti itu, Belaganyur Bali. Tapi sekarang yang salah siapa? Nah, apakah dia, apakah kita? Apakah kita? Cara merespon ini. Iya dong, iya dong. Makanya ketika kita harus berpikir industri itu kan bahasanya menekan kos, mendapatkan sesuatu yang istimewa, mendapatkan sesuatu yang baik dan wah dengan harga yang paling murah. Itu bahasa industri. Kos ya serendah-rendahnya kos, kita mendapatkan kualitas yang besar. Tetapi ketika mereka menawarkan itu, kita sebagai Seko itu kok mengapa mau gitu.
Karena mengapa mau yang pandas rago seko Balaganyur misalnya jak lain tidak jak selai ya, jak selai. Jadi jak limo kok jalan gitu. Ujung-ujung kan materialistik. Oh iya. Karena ujung-ujungnya si perut. Perubahan pemahaman tentang seni dan budaya itu dirubah oleh industri gara-gara isi perut. Yang penting mati pes. Padang kira ngoyong jumah gambar ngoyong. Manja. Man bayar matus manjak limo bandung satu. Itu salah dia bukan. Kita salah juga tidak. Karena kita perlu. Tetapi kalau kita berbicara esensi seni, bagi Pak Mang ada kekeliruan ketika tidak. Makanya ada value, ada harga. Harga yang menjeblokkan harga itu kan kita. Secara tidak langsung ya. Tidak langsung. Tidak langsung ya. Sudah langsung. Keluar narasi-narasi. Narasi-narasi ada bahasa pelecehan dan lain-lain. Benar. Ya kayak yang ramai akhir-akhir di sosial media kan kayak Rangde yang ditarikan. Betul. Oh, Oke. Profanisasi kan dari lama. Lanjut. Kita kan gini, kita tidak usah naif dalam hal ini ya sebetulnya. Kita berdiskusi sebetulnya. Karena kenapa kita termotivasi mengangkat ini? Kita sudah mengakui dari awal kita bukan pelaku seni, tapi kita ingin mengangkat value ini ketika teman-teman fenomena pangla value lah sendiri. Ya kan contohnya karena kita berkaca dari seni-seni orang-orang yang memang udah profesional, ditreat dengan begitu harganya, begitu oke. Kan gitu, kita juga memiliki kesempatan itu karena industri itu datang ke kita based on culture-nya kita. Dia datang dan kita mengundang. Kita mengundang karena destinasi pariwisata itu kan kita yang bikin. Destinasinya. Destinasi itu datanglah industri itu yang namanya industri pariwisata. Yang dia butuhkan ketika kita harus mengkonsepkan diri sebagai Bali sebagai pariwisata budaya itu yang vaksin badeng kan bukan menjadi budaya pariwisata. Yang artinya pariwisata budaya itu pariwisata berbasiskan budaya Bali gitu loh. Ada budaya itu kan ada seni, ada agama, ada adat istiadat, ada perilaku sehari-hari kita. Itu menjadi daya tarik orang. Udah badeng pangsing budaya seni rago adab rago aja pariwisata kan tidak seperti itu konsep. Pariwisata itu datang untuk menikmati budaya yang kita punya. Itu konsep awalnya. Konsep yang dibuat seperti itu sebenarnya. Iya, itu konsep awal tetua-tetua kita yang seperti dulu. Bukan kita yang mengacung sendiri. Nggak usah, bukan gitu ya. Lemah dari mengacung, pengemis dari itu. Seni terus komplit nih menurut negara. Iya kan? Berbicara Balaganyur ya, Onggen Balaganyur. Seni pertunjukan tuh penari ya dengan lengkap kebanyakan aja. Pasti ketika ada sengrago nganggon seni budaya kesenian rago di luar misalnya ada nak nganggon mapayas nganggo rangdo dan lain sebagainya nganggo barong lalu rago mencak malah itu pelecehan. Bahkan yang lecehkan dari awal itu siapa? Kita kan. Profanisasi seperti itu kan bagaimana kita berbicara. Ya nak ada ngomong itu misalnya sahut kan ya ada rangdo barong lu dibaca sekolah liu ada kan. Dan ini konteksnya nanti akan meluas nanti. Di persepsi saya. Nanti akan ke sana Pak Man, arahnya Pak Man. Tapi dalam hal ini kita masih bergulit di ranah kesepakatan ini untuk menyadarkan lah. Kita kalau menyadarkan kita kan kita tidak punya kepentingan untuk menyadarkan siapapun. Betul kembali. Tidak punya. Mengedukasi mungkin dan memberi rangsangan. Ya saya sih mau tanya. Setiap saya wik mangin. Tadi Pak Mang sebutkan bahwa kita tahu semua di dalam kegiatan budaya adat kita di Puro itu ada ekosistem. Betul. Cianane Wali ini sudah tidak berbicara transaksi, tidak berbicara angka. Wawalen inilah kita menghormati para seniman, menghibur masyarakat setelah yadnya itu berjalan. Irah kena Bali benawang kok cara menghargai misalkan kacut dari seniman mah. Cut modal saat ini juga udah baca cucut. Raga sih mana sangat nawang karena raga ngerti. Tentang dedikasi karya dan value-nya. Yang mungkin cara nawang kacut mudah karena kita menghargai menghormati kacut kan kita paman. Betul. Yang sangat prihatin nih di ranah pariwisata itu. Ya sekarang kan kita sepakat bisa lihat. Dulu paman ya.
Sugro. Wimang, Sugro Wimang. Wimang, kita bisa lihat kan situasinya seperti apa sekarang. Seolah-olah kok kita diam gitu loh. Kadang-kadang seniman raga di Bali-Balihan tuh jauh lebih dihargai kan? Iya kan? Bapak mana Kang Bondres? Bisa Bondres kan lumayan itu, sampai puluhan juta ya. Kan dihargai luar biasa. Iya kan, kita masyarakat Bali sendiri menghargai. Akhirnya raga ngajang dewe ibo gitu. Nah, ada dalam di Kacu Pura Kacu deh, ngundang Bondres A tuh grup dengan harga segitu. Oh berani. Misalnya Benara atau Jero Bondres, adiknya. Bagaimana kita menghargai seniman raga di posisi itu kan luar biasa. Kita punya konsep untuk menghargai, karena kita saling tapi industri yang ada sekarang bisa nggak menghargai seperti itu? Biar sama dong. Bila perlu lebih lagi. Contoh dulu, ada Perda. Nggak tahu itu Perda, Pergub apa imbauan ya. Setiap seniman ngigel ke hotel itu tidak boleh pakai truk. Ada mungkin beberapa puluh tahun yang lalu itu. Nggak boleh pakai truk karena pemerintah ingin menghargai seniman raga gitu. Betul. Tapi ujung-ujung tetap pakai truk karena yang berkompetisi itu bukan di ranah industri, di ranah yang megang kekuasaan industri uang dan lain-lain itu. Ini berkompetisi raga gitu loh. Ada sekojak limo. Jak telu dia mau sepakat, raga do jak kemo, raga kemudian nggak bergerak kemo sing ajar raga. Ini jaduannya ya gitu loh. Itu yang jadi masalah. Kita di dalam itu yang tidak sepakat gitu. Makanya Pak Mang orang sepakati dulu kita. Contoh value, harga, nilai. Misalnya hotel kalau ngalih tari-tarian apa. Ada budget 1 juta gitu. Oh nggak bisa. Jangan terlalu murah lah kita. Jangan beli make up, nggak nyewa baju kan. Betul. Berapa ratus ribu itu. Misalnya buat satu orang itu paling tidak dapat 400 ribu minimal karena nyewa baju, jangan gini. Loh, ketika yang satu ini atau dua atau tiga ini menyepakati tidak menerima, ada nanya nerima gitu loh. Itu yang menjadi masalah. Kita tuh berbenturan di ranah kita sendiri, bukan ranah internal raga. Jadi perbaiki dulu internal raga. Berarti kalau gitu sepakat bisa lah menyelesaikan. Sepakati dulu. Makanya Pak Ma harus sepakati dulu. Bisa nggak kita menyepakati seni itu dalam satu harga gitu. Walaupun agak sulit ya. Misalnya itu cara dagang beli kacang di sebuah supermarket itu. Dagang kacang itu pengejiran di kemasan ini harga 5.000 gitu, harga 5.000 lah gitu. Sehingga dagang-dagang itu tidak bisa dia jual di atas 5.000 gitu. Oh, kan konsumennya dia akan ada 6.000 ada padahal di labelnya 5.000. Makanya ada peran pemerintah yang semestinya melabeling harganya yang sama gitu. Yang Pak Ma harapkan seperti itu walaupun mungkin tidak gampang. Tapi harus ada edukasi buat teman-teman yang pelaku seni, misalnya seko-seko itu yang harus. Berarti pelan-pelan ya? Harus pelan-pelan dong, harus ada. Makanya Pak Mam bilang ada persepsi yang sama untuk membahasakan bahasa itu. Ya, dari pelaku dan juga industrinya. Industrinya harus seperti itu. Industri harus ditekan juga. Kalian tidak boleh bicara bahasa kasar sehingga ngawak. Ketika ingin ada pementasan seni. Harus ada tekanan di sana dan kita harus menyepakati itu. Yang raga saya sepakat kan. Aduh nak itu bicara itu nih 1 juta misalnya wah. Terus raga saya dia ambil 1 juta ulah-ulahan yang berjalan aja masih. Mungkin ada misal dari Legong misalnya di motor berjalan masih karena ketika tamu itu kan asing nawang di posisi deskripsi misalnya dari Legong ini tentang ini. Tapi kan raga sebagai pelaku seni itu kan seolah-olah kita membunuh diri kita sendiri. Sedangkan satu sisi kita ingin mengangkat diri, punya nilai, punya harga, tapi kita sendiri yang menjatuhkan. Nah, tidak sehartis tentunya. Iya kan? Padahal ada dedikasi loh tuh. Iya. Proses. Ada proses. Kadang-kadang kita kan tidak banyak bisa menghargai proses itu yang lagu tepuk tuh. Yang penting industri itu ceromong balik yang penting man mudah. Tapi raga demen masih aja mudah. Yang penting ketika dia berpikir
Yang penting man mudah, yang penting man pipis. Paradigma itu harus dirubah. Yang harus dirubah itu sistem. Kita mesti bisa merubah itu sistem ini. Kolektif ya? Kolektif kolegial. Oke. Diputuskan bersama, disepakati bersama kan seperti itu. Ini kan semakin ke sini itu kayaknya tidak ada perbicaraan seperti itu ya. Dalam ranah kolektif kita berbicara seni budaya. Mungkin kita, sudah, karena mungkin sudah. Pak Mang juga nggak tahu ya. Makanya kalau yang ngomong gini kan harus ada yang di pihak. Iya, yang memiliki kewenangan dan budgeting kan harus ada. Mungkin sudah, tapi mengimplementasi dengan serius itu mungkin tidak. Mengimplementasi dengan serius. Dengan serius. Tidak. Harus di follow up setiap hari harus follow up setiap hari, harus diingatkan dan harus menjadi urgensi. Kadang-kadang hal-hal itu kan dianggap sepele dan tidak dianggap urgen. Tahu urgen jadi kan udah urgen. Ini rem mana? Ini rem tangan. Pernah saya ciningang kene cut. Ke Bali itu boleh itu berubah ya nih. Bisa ngelebih seni budaya. Mengelebih club dan segala macam. Kan itu dampaknya. Setapan awal dengan pariwisata budaya. Dengan sekarang, implementasi sekarang kan bergeser. Bukan pariwisata budaya lagi. Apakah itu keterkaitan dengan bergesernya budaya juga, pola hidup kita di Bali, dan Hiruk Pikuk akhir-akhir ini kriminal tinggi, ABCD-nya. Kalau dari segi Pak Man, ada melihat hal itu? Pasti. Kalau kita berbicara idealis sebagai orang Balinya? Pasti perubahan cara pikir orang kamu yang untuk datang ke tempat kita itu pasti dia berpikir pasti kan ada apa toleh kan dia gitu. Jadi di masalah Pak Majar orang itu ketika hadirnya mereka gagasan atau tua-tua dan menghadirkan pariwisata di Bali dengan konsep pariwisata budaya dan sekarang menjadi pariwisata party lah orang contohnya itu yang keliru itu Pak Mang tidak mau mengelirukan orang ya. Tapi kan ada memang entah sengaja atau tidak sengaja dibuat seperti ini gitu. Entah dari regulasi, entah dari kepentingan kita masyarakat untuk bermain di ranah industri itu. Gitu. Masyarakat aku kan punya kepentingan juga, ya kan? Karena penting materialistik ya. Yang penting negara pipis. Tanah kontraan, ngebit club, kita punya saham, paling tidak yang sing bahas saham tanah laku mau kontraan, ramah, yang penting kang tipis. Idealisme itu buat tepat, sing ramah gitu basal. Ya gue udah idealis ya, anak tua gue idealis dulu. Idealis dulu ya. Kalau tidak sesuai dengan nilai itu dan value itu berani melarang ya. Tapi ketika industri itu bawa sesuatu yang namanya uang itu kan berubah pikiran. Yang paling gampang untuk merubah itu apa kan uang. Ya di momen sekarang di situasi sekarang. Jadi itu lu. Nominal itu bisa mengubah semua. Mengubah ya, semua. Kan ya? Dia mau mengubah cara pikir, merubah semua kan tidak. Jadi cur ngelapis 1 juta ke laku ke apa itu ke salon. Ya. Bikin muka saya glowing gitu. Sampai ada keluar statement lagi, oke, ke Bali. Tuh sudah sering keseliweran tuh. Ke Bali itu sekarang sudah tidak based on seni budaya. Tapi ketika disajikan dengan konten seni budaya yang sangat begitu alotnya kita melakukan kebudayaan kita, teman dia. Tapi orang yang melakoni agak Padahal kan ada tempat misalnya daerah pariwisata Cerah di Kuta itu kan memang tempat-tempat ipis tuh. Dulu zaman dulu ya. Jangan tolong kalau saya salah tolong dikoreksi. Dulu orang-orang datang tuh yang ke pantai itu kan rata-rata hipis ke Kuta dan lain-lain. Hipis kan hipis. Jadi yang nak pindahan tuh bisa beli ke Ubud, beli ke ngajar-ngajaran tuh lain dia nyari alam lah, nyari seni budaya itu emang dia cari. Ya benar kok arahnya ke jauh. Tapi jadi kan jelas gitu. Lecen sih kenalnya konsep. Ya dia bisa konsep pariwisata kan memang harus seperti itu. Ada tempat-tempat yang ada mappingnya. Ada mapping yang jelas kan misalnya seperti itu. Ada tempat ini untuk nak teman-teman dugem itu silahkan lah gitu. Kalau Kalau pariwisata kan yang sing fasilitas itu kan enggak mungkin bisa jalan kan? Oke. Nah,
di Ubud tengok kene, Tegalalang tengok kene. Pidan kan pidan Tegalalang, misalnya kata Tegalalang ngalih produk kayu. Handicraftnya. Handicraft. Celok-celok ngalih perak, ke Batu Bulan ngalih togok waras. Sekarang apakah seperti itu? Tidak. Tidak kan? Kan tidak seperti itu sekarang. Pariwisata di Tegalalang, kayu masih hidup? Tidak. Celuk perak masih hidup? Tidak. Batu Bulan? Tidak. Nah, sekarang alangkah baiknya peran pemerintah itu harus turun di posisi karena ada distorsi, ada degradasi lah di posisi itu kan. Ya kita doronglah pemerintah untuk ayo ya hidupin bin pidan tuh ane lung pidan ya hidupin bin gitu. Tapi kan butuh waktu yang panjang dan tenaga yang besar, Pak. Modal juga kan. Iya. Tapi kalau dengan modal yang Rago ngomongin di Gianyar berapa ya tadi hampir 3T itu mengapa nggak bisa? Semestinya bisa kan gitu. Karena ada yang kita sisihkan di posisi itu kan. Ada yang kita prioritaskan. Ada prioritas misalnya ya prioritas infrastruktur. Karena infrastruktur itu penting untuk menunjang pariwisata. Iya, aksesnya. Akses pariwisata itu bagi Pak Mang itu urgent nomor 1. Yang kedua apa? Ketika kita berani mendeklar diri sebagai daerah seni dan budaya itu kan harus ada seni dan budaya itu ya bagi Pak Mang itu ada prioritas, mungkin prioritas kedua. Antara kata-kata Gianyar itu kata seni dan budaya itu kan kita sudah bisa sepakat itu adalah idealis kita ya. Idealisme kita. Tapi implementasinya menurut Bapak belum sepenuhnya bisa dijalankan dengan baik gitu. Sampai State Barong pun sekarang sudah mulai. Iya. Karena kita berada ya Pak Mang pertama sing demen masih melihat seniman seni itu seniman itu sebagai pengemis gitu. Karena Rago harus ringan, enggak seperti itu. Tapi pemerintah itu juga harus jangan sampai seniman itu ngemis dulu lah gitu loh. Karena Rago harus tugas pemerintah kan itu memfasilitasi, menjalankan anggaran kan gitu, menjalankan regulasi aturan yang ada kan gitu. Mengapa tidak dibuatkan ruang-ruang yang lebih banyak untuk seniman Raga berkarya kan? Ada modal yang harus berani kita keluarkan gitu. Harus kita berani mengeluarkan anggaran-anggaran untuk gitu. Karena kita berani berkonsekuensi bukan yang bagi Pak Mang sih bukan hanya Gianyar aja yang sebagai daerah seni dan budaya gitu. Kita udah kontaknya Bali. Ya. Bali. Kita kontaknya Bali. Karena setiap daerah kan memiliki local genius masing-masing. Lah kebanggaan. Sampai ada, nah ini lagi sedikit kasusnya. Sampai ada oknum yang viral kemarin dokter itu kan ngomong bahwa katanya di Bali bunder itu penyebab tertingginya adalah berkegiatan budaya dan adatnya. Kan ada macam nih ngang. Saya setuju Ci. Pergaya ada. Tidak agak sedikit tensi benar dari Cut. Karena apa? Kita menjalankan budaya ngayah atau kedai sih Cut. Ya. Di itu agak ada gitu nasi cewek apa bro? Kan meja sama kedean. Ketemunya mau nesegan mulai megaya di Badung ada dalam mulai itu man saling bersilaturahmi makedean. Ya kan? Kenapa sampai Bani keluar seperti statement seperti itu, Bang? Apakah itu based on data ya toh? Dia dah idealis kita nih. Kan sebenarnya kau jadi ini, kok kayak kebingung kehilangan arah ya kan? Jadi pertanyaan Mara tuh orang tuh based on data apa tidak? Ya mungkin ngoto aja lama besar saya tanyain Banjar gitu loh. Tapi ya Pak Mang orang saya juga waktu itu agak marah untuk membaca statementnya beliau itu. Ada orang adat lagu. Oke, ada sisi adat kita memang satu sisi mungkin berat kita akui ada sisi berat secara teknisnya, tapi tidak mengarahkan keberatan itu untuk sampai orang bunuh diri. Saya yakin 100% yang sampai paling enak bunuh diri itu pinjol itu harus disikat dengan pinjol juga lain itu bukan adat. Terus sampai dia berstatement seperti itu, Pak Mang udah ngundang, ayo diskusi sama saya, loh. Di mana Anda dapat data seperti itu? Terus orang putu pada Pak Mang cuma ada karya di Pura Desa 2 bulan, kebetulan jadi panitia juga. Berapa bulan? Demen aja nanti saya, karena saya berpikir seperti ini. Pekardi hidup jadi umur 48 tahun, saya nggak tahu besok saya mati saya kapan.
lagi berapa tahun, mudah-mudahan umur panjang kita Astungkaro. Boleh ngayahin sesuatu, ngayahin bumi, ngayahin adat. Suatu kebanggaan luar biasa. Rago sing kan sing ketemu aja beliau ketemu terus sing interaksi aja timpal-timpal. Bekedean dengan seksi-seksi begenap-genap. Ada seksi transportasi, seksi bla bla bla, ngotot kakak kiki. Dan mereka itu kan bukan orang abal-abal. Ada orang yang sibuk di sini, ada yang sibuk di posisi apa, ada yang seorang dokter, ada yang seorang insinyur dengan kesibukan. Duduk ini dengan apa adanya dan tidak pernah cendeng aling-aling saya sebagai apa. Profesi saya tadi Senten mabo posisi itu ngayah itu. Dan kita jalani bukan hanya ngayah loh berbulan-bulan. Kita mesti pang pipis, mengurunan pangkaryo ini menjalan. Jaga dito Gumi Bali kan gitu yang kita harus jalankan. Sampai kok ada yang bikin statement bahwa adat yang punya pengaruh besar bunuh diri loh. Kalau misalnya dia berstatement mungkin adat Bali itu ada sisi yang berat mungkin ya. Tapi untuk berstatement bahwa ini sampai orang itu bunuh diri, saya akan sangkal. Terus saya berani diskusi itu. Iya. Kita sepakat dengan hal itu. Kita berani diskusi dengan hal itu. Pak Mang masih ngalin-ngalin ling dija sih tekannya gitu. Karena fleksibilitas kita, apalagi orang-orang bekerja itu fleksibel sekali kok. Karena mereka yang Pak Mang ajak tuh punya profesi masing-masing. Ada yang pekerjaan, kan Pak Mang katakan, ada nyidang di, nyidang ngale waktu jak bos. Kan fleksibel sekali. Ya. Apalagi Rago mendoakan bumi kalau doakan dengan karya-karya yang kita punya kan. Iya. Makanya kok statementnya aneh, dari mana sih dia dapat data. Ini masalah ini kan data. Apakah itu menjadi ketakutan nanti pamannya? Generasi berikutnya. Karena yang orang pun sering ngaya, yang nak sing nawang ngaya, tapi paling menceritakan ngaya tuh. Kadang-kadang tahu dah. Nak ceritakan ngaya, tapi yang cerita ngaya. Benar, Cun, saya setuju, Cun. Yang orang mulai jenis pemang. Nah, orang pun pada Rago, Rago konek lah pernah. Babali SMP kelas lu mulai ngaya. Nah, contoh udah di umur 2 udah di pidan tuh, gitu kan? Kok harus jadi ada gitu? Ada statement gitu. Ya, tapi kembali pertanyaan Kak Cut tadi, apakah menjadi sebuah ketakutan nanti ke depannya bahwa itu menjadi sebuah pemberat bagi generasi-generasi kita berikutnya? Jawabannya mungkin ya atau mungkin tidak. Bagaimana cara kita mengedukasi generasi-generasi berikutnya jadi? Padahal secara Pak Man sudah tahu kayaknya, secara bantang intinya kan bisa difleksibelkan kan semua kan. Wah, bisa difleksibel. Esensi kan, dengan pola kehidupan masyarakat yang sudah berubah sebenarnya kan. Dan banyak daerah yang sudah memfleksibelkan. Cerita Pak Man, necen yang mulai berat, harus kita rumbuh. Ya kan? Tapi flexibility itu kadang-kadang tidak semua bisa menerima. Atau cara kremasi itu kan salah satu cara untuk memfleksibelkan urusan ada di ranah kematian kan, kremasi itu. Tapi kan masih pro dan kontra itu. Gagasan-gagasan itu kan Pak Ma juga tidak mau berani untuk bilang itu gagasan bagus, gagasan yang buruk. Tapi jadi pro dan kontra kan masih di lapangan gitu. Kenapa? Kembali ke kita. Kita raga sebagai orang Bali itu raga kengken sih sebenarnya gitu. Perjelas malu. Makanya mendefinisikan diri raga kengken itu harus diperjelas malu. Pangsing yang cara misalnya karya benar cara kacut tuh asik untuk pertanyaan itu kengken sih raga ini benar. Tapi ketika kita tidak punya kemampuan untuk mengedukasi mereka itu akan menjadi masalah juga nanti beberapa puluh tahun ke depan itu. Yang kenyemak gaya karya gede yang saya pun tidak pernah tahu, misal karya apa tuh nak kini nak gitu mangsing terpikirkan masih itu ternyata gini. Tapi satu sisi Pak Mang bangga, sana saya tidak tahu, saya dilibatkan di posisi dan terlibat nawang akhirnya demen nanti. Mudah-mudahan anak-anak kita seperti itu cara pikirnya. Maka yang harus kita edukasi adalah pola pikirnya dia. Dari yang dia tidak tahu, mindsetnya kita harus ubah dari dia tahu menjadi tahu, menjadi tidak ingin menjadi ingin. Tapi tadi bensing bertakon Pak Mang jadi pengen agama karya seperti itu pang suka pang demen, pang las caryo, pang demen, pang asik
semacam maaf Sugro yang pang cara permainan itu pasti lagi. Pangsing menjadi beban itu kan tugas. Tugas kamu, tugas saya, tugas kalian berdua. Tugas Rago ya konyang. Tugas Rago. Menggeserkan nilai itu tidak tergerus, tetapi ritual-ritual itu tetap jalan. Karena kan Rago yang mungkin meninggalkan seperti itu kan jati diri. Ya Rago tinggalkan tuh, Rago jati diri, Rago berhilang dari nak Bali. Dengan fenomena sekarang pun kita kan sepakat paman. Sebab semakin bergeser itu dah yang kriminalitas tinggi ya di tahun-tahun kemarin bisa dibilang berturutan lah kejadian-kejadian. Kok bisa kene Bali gitu loh? Iya kan orang. Dan jangan kan fair lah gitu. Ngerain tiap Bokaro kan gitu istilahnya. Tapi jalan kan, tapi tetap mau jalan kan? Yang ini meraih di sana 6 bulan cepat apa 3 bulan cepat? 6 bulan. Sudah, tetap mau jalan kan? Dengan anggaran yang lumayan. Iya kan? Tetap berjalan walaupun jelek-jelek aja lah, tetap berjalan karena rasa Rago lah rasa gitu. Rago main jauh lahin nih. Karena Rago mudah-mudahan keyakinan tidak tergerus. Itu yang Pak Mang pikirkan. Anak-anak muda Rago berikutnya. Mudah-mudahan ya tugas Rago untuk mengedukasi mereka kan gitu. Cara Rago menjalani 6 bulan sekali pun tidak keberatan sebenarnya. Tidak keberatan kan? Lah Saryo kan ikhlas Rago jalan. Nah walaupun dia memang jujur kadang-kadang kan Odah lompok, misi galung, misi nyepi kan, misi kuning kan. Ya Pak Mang pas sud kuning ben 4 hari kuning udah lah coba kan galungan kuning misi pagarusi galungan kuning kan ngerena cuma atap saja tuh. Ya, tapi kalau kita jalankan bahwa kita meyakini apa yang kita jalankan itu adalah hal yang baik, mengapa tidak gitu. Nah idon akan mang kan pejalan Rago hasil dan lain-lain tuh. Yang tetap kan ada Rago harus bekerja kan untuk menghasilkan yang pulas kan gaya mengeluh kan gaya udah masih kan gitu. Terus lah penghasilan gaya pulas kan. Itu mengeluh kan gaya. Apa jangan-jangan itu menutupi kedok yang malas gitu kan? Ya kadang-kadang manusia itu kan cari pembenaran. Cari pembenaran manusia itu paling gampang mencari pembenaran dan menyalahkan orang. Paling gampang itu menyalahkan sistem, membenarkan diri. Gaya pulas kan, benahi bahan itu nak pulas kan ya gaya. Tapi menyalahkan orang lain ketika dia ada situasi yang harus dia keluhkan kan begitu. Konyang nggak lihat gitu. Kadang-kadang Rago gitu masih. Tapi aku banyak mengalami hal itu menjalani itu karena aku mengeluh sih lo. Hidup tuh harus mengeluh tuh. Ya. Tetap introspeksi diri jadinya. Introspeksi. Lo itu wajib. Tapi ya jangan sampai ngompat ngabet lah. Gitu. Benar. Sampai terlalu menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan sesuatu yang sudah kita yakini dari awal, leluhur kita meyakinkan. Tapi tetap kan yakin bahwa Rago sing tadi mengeluhkan sesuatu yang sudah lewat, kita kan harus berpikir optimis ke depan kan gitu. Nah orang-orang yang nyidang nyalanin, saya nyidang nyalain kemudian. Nah ini bensin kita nyalain udah seperti pertanyaan kacut tadi Pak De. Pak Man. Apa akan menjadi momok ketakutan dong untuk generasinya? Yang cerdas tergantung generasi nih. Yang orang yang cerdas kan gitu. Peran-peran karena kini yang karena kecemasan dan nonton next nonton nyidang sih ini ibu seperti ini. Tapi yang istilah terbiasa dengan hal seperti itu kemungkinan nyidang yang walaupun dengan tanggung jawab dia pasti ini menan. Artinya tanggung jawab dia pasti kalau gitu cang minan. Ya. Kan kesadaran dari itu. Ada kesadaran sejak dini dari itu. Iya, sebenarnya. Iya kan? Peran keluarga itu penting buat dia. Penting sekali. Memberikan pemahaman edukasi. Ya, edukasi. Ketakutan atas apa yang kita lakukan untuk ke depan itu kan manusiawi saja. Karena normal sekali orang-orang generasi jangankan generasi anak-anak kita yang duduk sekarang aja khawatir dengan masa depan kita kan gitu kan. Rago kan jangan sampai anxiety kan mah meneh gelu-gelu sing dah tidur anxiety dan kecemasan berlebih. Tapi yang secara logika asing tadi Rago bercemas berlebihan tapi kan kenyataan ke depan. Karena kenyataan ke depan tuh nyidang aja Rago ke kene nah nyidang aja Rago cara bapo pindah. Nyidang aja Rago cara pisah Rago karena kita terlalu banyak membandingkan diri.
Rago terlalu membandingkan diri dengan figur-figur yang sudah kita anggap sukses melakukan hal-hal seperti ini sebelumnya gitu. Itu jelek cara Rago berpikir. Coba Rago lebih ikhlas lah, berpikir ikhlas. Berpikir ya Rago yakin ke depan, tapi tetap Rago berpikir anak-anak itu harus diedukasi. Pangsingnya nan berubah aliran ya, jalan ke hal-hal yang lebih simpel dan sederhana. Benar, nah, hilang budaya Rago. Jadi Rago sebagai orang tua nantinya juga menekankan bahwa ada batasnya dia pangsingnya terlalu mengenakan untuk anak tadi Pak. Iya dong, memanjakan tidak boleh, janganlah sampai. Apalagi memanjakan di ranah budaya dan perilaku Rago beragama, adat istiadat tuh bagi Pak Mang itu janganlah sampai. Padahal dari kecil karena kita harus menyadarkan mereka itu bahwa ya memang hidup di ranah budaya perilaku adat istiadat Rago seperti ini. Gitu. Kita harus edukasi dia dari kecil. Sampai muspol menguapi kemarin kita sempat lihat. Kan gitu jadinya sebenarnya. Canda yang bagi saya itu canda-canda yang tidak pada tempatnya lah itu. Tidak berkelas sekali. Tidak berkelas sekali. Akhirnya kan coba udah Daniel. Nah aku berpikir bahwa lah kok halo saya nyidang manusia sekarang tuh berperilaku seperti itu. Tapi ketika mereka berperilaku seperti itu dan menyederhanakan, mencampakkan misalnya perilaku budaya kita yang kita lakukan, adat istiadat yang kita lakukan sebelumnya itu kan kita harus mengakui mungkin ada kesalahan dari kita sebagai orang tua yang mendidik mereka kan gitu dan mengapa dia sampai seperti itu. Rago bilang ke pura jujur kan lepoin sesuatu kan takut. Negak. Bagaimana kita menghormati walaupun beliau tidak marah kok sama kita. Karena sesuatu kan tidak boleh marah. Ya. Berarti kita diajarkan perilaku itu oleh orang tua kita karena budaya perilaku dalam konteks perilaku kan kita sudah diajarkan dari awal hargai beliau gitu di posisi itu gitu. Jadi kalau memang anak-anak kita punya nyeleneh di posisi itu kan tidak sepenuhnya bisa menyalahkan dia, mungkin Rago orang tua yang salah tidak bisa memberikan pemahaman perilaku yang baik kepada dia. Harus ditegur, bagi saya itu harus ditegur tapi jangan dihukum. Jangan dihukum. Ya. Benar. Karena pola mendidik. Ya. Itu sangat memiliki peran sentral berarti ya, Pak Mang ya. Berarti semua itu berjalan dari lingkungan terkecil dulu. Ya. Yang megang peran itu kan pertama dari keluarga, dari rumah. Kita memberikan pemahaman seperti itu. Kadang-kadang kan jadi konteks hidup Rago media sosial yang berseliweran dengan joke-joke yang luar biasa itu, akhirnya anak-anak itu lebih banyak bercanda jadi posisi itu. Tapi kan harus dia tahu konteksnya bercanda itu kapan, konteks serius itu kapan. Itu kan, etika. Itu etika. Kita harus berbicara tentang etika. Makanya ada budaya, ada perilaku, ada adat istiadat, ada kesana, ada etika. Ada value di atasnya itu kan itu ada nilai. Kengken Rago yang sing menghargai diri kita sendiri mau dihargai orang lain, Rago sing bisa menghargai bagaimana. Wah, bibih ngomong Rago dot dihargai, Rago sing sedang menghargai diri. Selesailah udah kita kan begitu. Betul. Dengan beliau experience bedik fenomena sing ada lewat akhir Pak Man. Makanya kita untuk memilih beliau untuk ngajak ngobrol dari sisi pemerhati ya Cut ya. Karena penting. Contoh misalkan kita kita di sini sama Kak Cut sama teman-teman yang lain melakukan sesuatu, memang harus ada yang zoom out sih. Pak Man tolong Rago di karena sana lu Rago Pak Man. Ya. Di divisi Rago harus terbuka. Point of view kan. Ya. Ada cara pandang dari sudut berbagai macam sudut, ada persepsi, tapi tetap kalau kita harus berbicara hal yang ilmiah harus ada hal-hal ilmiah harus kita bicarakan gitu. Sengidang Rago ngandalin logika. Ya. Logika itu penting, persepsi itu penting, cara pandang itu penting. Tapi ada satu sisi ketika konteks misal berkaitan dengan hukum ya memang harus ilmu, ada ilmiah. Ada ilmiahnya. Harus kita yang bicara di posisi itu. Ya. Kalau berbicara ilmiah ya harus berilmu. Harus berilmu. Ilmu itu dituntut. Udah tuntut di pengadilan ilmu itu harus dicari. Ya. Oh, di ini beli bejair Cut ke Bangli ke gini ke kita mandi. Pak Ade lu maksudnya jangan bede. Oh, Pak Man di di picture.
Sing gitu. Sing, oh ya benar. Adil tapi tidak rata, tapi bagi rata tapi tidak adil gitu. Adil tapi tidak rata ya. Apa nih tidak rata? 40 tuh. Wah. Sebagian untuk keseluruh, sebagian untuk semuanya gitu. Monto kan Pak Manus Wandak Jok, kita bekelabang Pak Man. Nyampat. Emang benar-benar di momen sekarang itu pentingnya kenapa kita berdiskusi seperti ini, Semeton. Secara nggak langsung kita sudah mengakui di sini di hadapan Pak Mang sama Kak Cut, kita jujur ingin meminta juga insight ya. Insight harus melakukan sudut pandang itu secara objektif. Melihat juga Bali, jujur kita resah kok dengan situasi kita saat ini. Ya. Buka media kayak ini. Hal-hal yang dikonsumsi apa namanya? Informasi yang lebih itu konsumsi lebih dan sih artinya cek terlalu tuh kan no? Konsumsi yang berlebihan. Oh. Harus di-sharing dong. Media sosial itu kan, media memang nengai media sosial, jadi kan tujuannya seperti itu. Dia memberikan keleluasaan luar biasa untuk orang memberikan sesuatu, ngeblak video dan lain-lain, konsumsi berita yang tidak jelas, hoax dan lain-lain. Jadi poinnya Rago kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita kan orang-orang yang di ranah berkehidupan bangsa hari ini yang hadir. Rago harus cerdas memahami itu. Kapan yang bisa kita konsumsi, kapan tidak. Kapan yang masuk di logik, kapan tidak. Kapan Rago masuk di nalar atau tidak gitu loh. Kalau memang tidak ya kita ignore aja. Lepas gitu gitu. Kadang Rago kan sedang setiap hari harus berbenturan dengan berita-berita hoax tuh. Stres saja apa man? Jadi orang berjani pertanyaan jani. Putu ajak Kacut dulu, ajak Kacut. Berapa hari megang media sosial? Mungkin sampai 3 sampai 4 jam lah per hari itu. Berapa berita yang masuk dan Anda harus baca itu. Satu sisi Anda bisa kedek, Anda bisa mengerutkan dahi, Anda bisa mencuci alis di posisi itu. Kengken yang sing Rago kuat, yang sing mentality Rago kuat, literasi Rago kuat untuk menyaring itu kan hancur sebenarnya mental Rago. Tapi kan kasihan. Karena jadi media sosial, beli HP 1 juta, nyedang beli konyang, nyedang beli kuota 50.000, berita-berita hoax disebarkan, dan dia terima mentah-mentah tanpa literasi yang kuat, tanpa pemahaman dan pengetahuan yang kuat. Itulah yang bikin hancur kita saat hari ini. Power dog ini percaya. Akhirnya karena percaya, yo nggak status terus bla nggak status. Ada. Oke ya, akhirnya yang sing ada nak konsumasi terus. Dia ada efek di balik itu baru main media sosial karena ada undang-undang ITE kan. ITE itu kan kasihan. Kalau undang-undang itu kan mungkin ada peraturan yang hukum sosial ya ngerasa. Iya. Hidup ingat. Hukum sosial hujat. Yang paling parah itu hujat di DJ. Aduh. Sangat siap konsum tuh. Iya dong. Mahan berita, kita kan dengan den. Benar sih gini ngalir literasi lain. Iya dong. Itu harusnya analisa kaji. Iya. Apalagi Pak Man menyentuh dengan literasi ya. Tadi menyentuh dengan literasi, berarti bisa dibilang kita tidak, berarti kita belum siap akan hal itu jadi Pak Man ya sekarang. Tapi konsumnya terlalu berlebihan. Konsumsi itu terus kita dijali. Tapi kita literasinya minim. Masalahnya contoh sudah bisa dibilang itu tidak siap dah jadinya berarti ya. Contoh jadi ada racun terus racun Rago, sedangkan kita untuk mengantisipasi racun itu air putih 1 gelas gitu. Racun bersuhu penawar. Pas racun 1 liter Rago ngelah ini kan akhirnya penawarnya hilang. Makanya jadi bandingin penawar itu air putih itu ada 1 liter. Kalaupun racun datang 1 gelas, kita kan masih punya berapa 750 mili lah untuk menguatkan. Makanya bagi saya itu, bagi Pak Mang itu meliterasi diri itu penting. Meliterasi diri itu penting sekali. Baik itu dimanapun bisa. Kalau cara Pak Mang gimana? Entah ngobrol atau literasi baca? Itu bisa paling gampang meliterasi diri itu adalah dari bacaan, dari buku, dari koran-koran yang punya ginilah, punya kapasitas yang bagus, dari ngobrol dengan orang-orang yang punya literasi yang bagus, kan gitu. Dari manapun bisa kita terima itu literasi itu. Makanya Pak Mang pernah
melihat di sebuah postingan jok-jok yang bagi Pak Mang itu lucu. Ada toko, ini ada toko, ada toko, ini toko sepatu, toko jam, toko emas, toko buku. Toko jam tuh, toko sepatu, toko emas itu ditutup rapat, gemboknya selai, mesti gembok. Di setiap titik gembok, karena dia bawa barang itu barang berharga secara materi uang. Toko buku saya mau tutup, saya mau gembok, saya ngisi rolling door, dibuka, tidak ada yang nyuri. Kenapa? Karena bagi pencuri itu buku tidak penting. Padahal ada satu sisi buku itu jauh lebih penting dari emas, kan gitu. Berarti ketika buku itu dibiarkan terbuka sudah mulai hilang, berarti niat membaca sudah mulai meningkat dan kan? Iya. Berarti sudah dianggap penting buku itu kalau buku itu hilang. Ketika suatu saat buku itu hilang, pasti berubah cara pikir masyarakat raga untuk meliterasi diri. Makanya Pak Mang ingin mendorong sekarang pemerintah perpustakaan paling tidak setiap desa dinas, desa adat itu ada perpustakaan. Buka perpustakaan itu yang sampai hilang itu udah pede. Masyarakat berdua berdemen membaca. Pada buku paling kayak dia. Berarti kan dia gelah kenal untuk belajar. Dan dianggap buku itu bagus, penting. Iya, makanya salah satu cara untuk mengetahui kemampuan literasi masyarakat itu pemerintah tuh ngai perpustakaan tuh di Banjar kayak di desa adat, di desa dinas, ruang-ruang terbuka, di balai budaya aja gae perpustakaan. Yang sampai buku itu hilang berarti masyarakat berdua buku paling berarti kan lah ini dia belajar. Jadi zaman dulu hal-hal yang tertulis itu hilang. Berarti untuk belajar. Tapi yang lontar jadi hilang, value-nya berbeda, nilainya berbeda, bukannya belajar. Karena itu barang kuno, barang antik. Ada materialistik. Ada materialistik, seperti yang kita bicarakan dari awal. Ada gagasan yang berbeda. Jadi buku dong, buku kan buku-buku modern lah, buku-buku modern. Jangan di ruang-ruang terbuka itu misal di halte bis itu kita taruh buku loh, buku yang edukasi bukan buku yang pencitraan ataupun jamu. Iya. Iya, bagian perilaku. Bukan sekedar menggambar ngigal gitu budaya. Iya, membaca, sampah itu menjaga kebersihan, hidup bersih itu budaya, itu perilaku, bagian dari perilaku. Nah, bahajin kan agak lesen-lesen pedal. Bukan, nak pidana ngai tebo. Jadi kan ada tebo modern lah. Ada istilah-istilah seperti itu. Itu kan sudah implementasi dari yang sudah pernah dilakukan orang tua-tua raga. Rumah psikosata itu kan jelas tuh, balai angin, balai dajo, balai daun, balai lor, ada tebo itu udah jelas itu. Jadi tebo bago pila, bakapling kan selesai lah udah. Ya, di God untuk dulu. Bisa goreng kena banyak dengan PD-nya. Tapi tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah melihatku. Karena kan kepentingan industri itu harus memang seperti itu. Tapi ada yang lah telah yang memang haruslah ya udah. Aleh beno. Aleh beda dengan beli. Manfaatkan dengan baik. Sehingga aku yang lu Pak Mang ada kasus gini. Misalnya cara gini, alih fungsi lahan nih. Saya tidak pernah menyalahkan orang mengalihkan fungsi lahannya dia. Yang penting sekarang alih fungsi lahan atau memanfaatkan lahan itu untuk kehidupan kita. Pak Mang lapis aja. Dia orangnya hidupnya biasa-biasa, cenderung di bawah lah gitu. Berat lah. Tapi yang ngelah cari 20 haro. Cari itu kalau di coupling harganya 250 juta per hari. Dia ngomong sama saya, Pak Mang, dia pandang kuliah, tapi rago sing dah membiayai dengan pekerjaannya dia. Adap tanah itu hari. Bagian investasi orang satu hari bagian investasi. Sekolahin panah. Berarti Anda kan bukan mengalih fungsikan lahan di posisi yang jelek. Ini jelek tuh sekarang alih fungsi lahan tuh untuk boyo-boyo kan gitu. Untuk berpoya-poya. Untuk ngidupin mbak-mbaknya di pengalihan. Nah, cara timpal-timpal cut itu. Jadi Pak Cucu. Masuk itu mbak-mbak Mbak Robi. Tapi udah hal baik kan nggak salah kan? Kalau artinya mengalihkan fungsi lahan itu hal yang baik. Dia punya niat baik tuh
Dotnya kuliah apa mah, dot pengganti sarjana. Kadang dia tahu sarjana itu berat kan, biaya tinggi kan, anaknya pintar. Ya, tuh ulah malu, saya beli kok. Berarti pendidikan bagian dari investasi juga. Investasi luar biasa kalau bagi saya, nggak tahu bagi kacamata Pak Man, pendidikan itu investasi. Investasi luar biasa. Pendidikan itu investasi luar biasa bagi saya, karena pun kalau kita tidak jadi apa-apa, paling tidak nalar logika kita menjalan sebagai orang yang terdidik. Di bon tempo aja yang kau pun harus jadi apa tapi ini bawah. Nalar dan logika harga penjalan. Saya nggak ada bang berita teks yang gelak langsung kok. Gelak ulu ada tasnya kadang-kadang dokter siapa bla 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 orang Bali kebanyakan berdiri karena kasus adat. Aduh. Ini aja gamang dijak, agak ngotot dah. Gitu, konteks itu makanya cerita itu kadang monia nah do pendidik aja bapak itu kadang itu murid aja bapak ya MBP di rumah. Beli nih pola pikir Pak Amek. Ini apa fungsi MBP dan negara masuk ya, masuk saya dalam artian. Saya kan pesunan malumah. Untuk Jumat dulu. Jumat lokalan kan malu kan untuk keluarga dulu, belum tidak bisa mengedukasi keluarga, mudah-mudahan bisa memberikan literasi yang bagus kan. Jadi keluarga Kacut gitu, keluarga Tiang gitu, Robi gitu, Pak Man keluarga gitu. Tiang juga begitu. Jadi kolektif punya gitu. Kolektif nggak punya patuh dasar. Aman pada apapun gempurannya. Walaupun Israel ngomong nuklir, pedih Iran. ternyata ya sab ini tak jauh dasar. Ternyata Iran lebih gila gitu. Literasi lebih gila. Ini tanya menganggap saya hebat, saya gempur kan, saya Iran mati dia dakwan ngil literasinya luar biasa, ilmunya luar biasa, ilmuannya banyak tes kia jadi milah le tolong sangat Bapak, literasi itu penting, pendidikan itu investasi, penting investasi luar biasa itu. Karena adanya Pak Man di sini udah teman-teman. Closing statement yang sangat luar biasa sebenarnya tadi tuh. Cuman kok harus rem motor gede anu Pak Mano harus keras. Gompo deh. Mana mau pedo melendor mau sih kita jetop dan mau melendor mau pedo. Segera. Agat kamu sendiri mak sing main beda enggak tegelabak. Segera. Tapi itulah canaan kita di depan layar, di belakang layar sama Pak Mam, memang seperti itu Tuan. Jangan kira kita diketawa-ketawaan di belakang layar cak-cak biasa Bang bunyi. Anak buah Pak Mam. Kita tunggu itu nanti. Teman-teman udah tahu pasti ya siapa ya. Ngas tahun masih. Udang-udangnya ikonik sekali. Gantang juga. Ketemu Pak Mam ingin sharing di ketemu ya. Ya Tegal Lemu Space. Tegal Lemu Space itu base camp itu. Oh berarti sekarang selain Pak Man kontraktor tuh psikolog juga nerima pasien-pasien yang Pak Man. Nggak ada lagi dia. Ibar. Psikolog sih nggak. Artinya yang stres rajak dua deh kayak apa. Kalau umum belum. Tapi orang-orang yang nama Pak Man pasti kena. Betul kan saya perlu agak memperkenalkan Ben. Saya perlu siapa? Oh, ini tak anu nama Man. Sing belum pengen kenal sing belum pengen kenalan. Oke, itu dulu teman-teman ya pertemuan kita malam hari ini bersama Pak Mang Sutriawan. Itu 1,5 jam kok enggak lah. Sing rasa ya. Enggak ngerasa kan? Enggak tinggal lah. Sing rasa. Ben we. Nanti kita bertanya. Ya. Lu on cam lah. Pak Man sehat-sehat selalu. Siap. Terima kasih adik-adikku berdua. Wi Cut ya Wi Tuyong. Pak Mang sudah diberikan ruang untuk ngotor ini itu tetap bahwa sekian jadi di jejak pendapat ini tempat untuk orang-orang berpendapat walaupun tidak sependapat. Mohon maaf kalau Pak Mang ada salah, yang ada salah nanti mohon dimaafkan, kalau ada koreksi silahkan dikoreksi gitu. Ya, kita belajar bareng-bareng. Belajar bareng-bareng. Nah, pada belajar, saya juga bukan expert sekali di posisi. Kalau ada yang teman-teman penonton tidak pendapat banyak literasi, coret di kolom komentar. Benar. Kalau memang itu bagus, pasti kita akan catat. Kalau teman-teman mungkin yang pengen sharing lebih dalam sama Pak Man, ya dikunjungi aja. Iya, kunjungi. Kedek gitu pokoknya. Kedek, karena hidup itulah harus kedek. Yes. Nah, paling penting itu adalah kedek yang dewek paling malu. Dok kedek anak lain sebelum ragu kedek dewek kedek malu. Ibo kedek malu. Padang kedek anak. Tuh, Ben tuh. Lantang kayaknya. Jadi sudah.
Sehat-sehat selalu ya Pak Mang ya. Siap, sukses semua. Sampai ketemu ya. Itu dulu ya Cut ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ayo.